Yusuf yang taat secara total dalam seluruh hidupnya menjadi model bagi kita dalam menjawab panggilan Allah. Kita tahu bahwa dalam kitab suci Yusuf tidak pernah berbicara sepatah kata pun. Ia cuma taat pada apa yang diperintahkan Allah tanpa diskusi. Ketaatan ini sama nilainya dengan iman. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 18 Desember, Pekan Advent yang keempat. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami mengetahui dari kabar malaikat bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Maka kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dihantar kepada kebangkitan yang mulia. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 1 ayat 18 sampai 24. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang keempat. Lilin Advent keempat-empatnya sudah menyala. Artinya, penantian kita semakin dekat. Dalam sabda Tuhan hari ini, apa yang dialami oleh Yusuf adalah kisah kegalauan untuk memutuskan yang benar, meski bukan suatu kebiasaan saat itu. Dalam diamnya, Yusuf yang galau mengalami perjumpaan dengan Allah dalam mimpinya. Karena janji malaikat kepadanya sebagai sebuah kepastian iman, maka Yusuf tidak ragu lagi untuk membuat keputusan yang benar meski tidak biasa. Ia memutuskan untuk tetap mengambil Maria sebagai istrinya dan menjaganya sebagai wujud kesetiaan kepada kehendak Allah.
Saudari-saudaraku yang terkasih, apa yang bisa kita teladani dari tokoh Yusuf bagi hidup kita? Yang pertama, Yusuf adalah model bagaimana menjawab panggilan Allah. Kita sadar akan ketidakmampuan kita di hadapan Allah yang memanggil kita untuk menghayati panggilan hidup ini. Rasa hormat dalam pengalaman Yusuf adalah sikap kita manusia pada umumnya berhadapan dengan panggilan Allah. Namun, inisiatif dan campur tangan Allah dapat meneguhkan kita, seperti yang telah ditunjukkannya kepada Yusuf. Dalam hal ini, karena Allah lah yang menjadi kekuatan dan andalan kita, maka kita berani menjawab panggilan Tuhan itu. Yusuf yang taat secara total dalam seluruh hidupnya menjadi model bagi kita dalam menjawab panggilan Allah. Kita tahu bahwa dalam kitab suci Yusuf tidak pernah berbicara sepatah kata pun. Ia cuma taat pada apa yang diperintahkan Allah tanpa diskusi. Ketaatan ini sama nilainya dengan iman. Maka apa yang dilakukan oleh Yusuf sesungguhnya adalah ketaatan iman. Lalu yang kedua, Yusuf adalah tokoh yang tulus hati. Tulus hati dalam arti rohani. Setelah sadar bahwa Allah punya rencana istimewa terhadap Maria, dan ia tidak melihat tempat bagi dirinya sendiri dalam rencana Allah itu, ia berpikir lebih baik ia diam-diam menarik diri. Dan itu dibuatnya dengan tulus hati. Tetapi ternyata Allah membutuhkannya untuk memasukkan Yesus dalam keturunan Raja Daud. Yusuf dengan tulus hati mengikuti rencana Allah itu. Dan sampai akhir hayatnya, Yusuf menjalankan tugasnya dengan baik. Ia selalu berpikir dan bekerja secara lurus dan tulus sesuai dengan tugas dan panggilannya. Setia pada kehendak Allah. Benar, adil, jujur dalam diri kita masing-masing tidak selalu konsisten. Kekuasaan, jabatan, bahkan kesempatan kerap kali kehilangan kejujuran sebagai wujud dari kesetiaan itu. Persis seperti pengalaman Yusuf untuk memutuskan yang benar. Ia juga mengalami kegoncangan, kegalauan dalam dirinya. Iman akan Allah yang dalam mimpi berjumpa dengan malaikat itulah yang menjadikan landasan pilihannya. Hidup kita sama. Dengan aneka kegoncangan tetap setia pada iman. Percaya akan Allah adalah kepastian hidup kita. Dan ini adalah yang paling penting dan tentunya akan menyelamatkan kita. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, bersama Santo Yusuf, kita menjawab panggilan hidup kita masing-masing. Bapa yang Maha Baik, keraguan-raguan selalu melingkupi kami. Berilah kami semangat seperti Santo Yusuf yang berani terbuka dan menjawab kehendak-Mu.
saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.